Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, setelah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan negaranya akan mengendalikan Venezuela. Tindakan Trump mendapatkan kecaman internasional. Pakar industri minyak bilang tujuan operasi militer Amerika Serikat di Venezuela adalah kontrol geopolitik dan kontrol ekonomi atas bahan mentah di kawasan Amerika Latin. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan negaranya akan mengendalikan Venezuela setelah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya di kediamannya di Caracas Sabtu dini hari waktu setempat. Trump mengatakan perusahaan minyak besar Amerika Serikat akan mengelola infrastruktur dan sumber minyak Venezuela. Sebelumnya, melalui media sosial, Trump membagikan foto Nicolas Maduro ini saat ditangkap. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. Langkah Trump ini mendapatkan kecaman internasional. Para ahli memperingatkan bahwa langkah menentang hukum internasional ini berisiko menggoyahkan seluruh kawasan Amerika Latin. Salah satunya datang dari presiden dan pendiri Schiller Institute, Jerman. Ia bilang Venezuela adalah negara berdaulat dan Maduro adalah presidennya yang terpilih secara demokratis. Also man will einen Regimewechsel in Venezuela erzeugen und das hätte katastrophale Konsequenzen. Also ganz Lateinamerika könnte wirklich destabilisiert werden. Also das ist eine sehr, sehr gefährliche Lage, aber ich denke, genau wie die anderen regionalen Konflikte werden sie nicht auf regionaler Ebene allein zu lösen sein. Sementara itu, Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez memperingatkan negara-negara lain untuk waspada atas serangan Amerika Serikat. Menurutnya, serangan Amerika Serikat jadi ancaman serius terhadap tatanan global. Hal itu disampaikan Lopez merespons serangan Amerika Serikat dan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya. Lopez menegaskan langkah Amerika Serikat telah mengguncang warga dan masa depan Venezuela. Lopez meminta warga Venezuela untuk tidak jatuh ke dalam perangkap perang psikologis, ancaman, dan ketakutan yang ingin ditimbulkan oleh pihak lain. Que el mundo ponga sus bardas en remojo, porque esto representa severamente una amenaza contra el orden global. Si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier Estado, contra cualquier país. Llamo al pueblo de Venezuela a la paz, al orden, a no caer en las tentaciones de la guerra psicológica, de la amenaza, del miedo que nos quieren imponer. Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas en los próximos días. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan AS berharap ada perubahan di Venezuela pasca penangkapan Nicolas Maduro. Namun, tidak secara langsung menyebut siapa kini yang menjalani pemerintahan Venezuela. Dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi, Rubio juga menegaskan bahwa langkah pemerintah Amerika Serikat di Venezuela tak perlu izin Kongres. Chief of Staff Susie Wiles told Vanity Fair that an attack on Venezuela's mainland would require approval from Congress. Why didn't that happen, and will it happen with any future action the administration plans to take in Venezuela or elsewhere? This was not an action that required congressional approval. In fact, it couldn't require congressional approval because this was not an invasion. This is not an extended military operation. This is a very precise operation that involved a couple of hours of action. It was a very delicate operation too.
Venezuela merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, diperkirakan mencapai 300 miliar barel yang mencakup sekitar 17% dari total global. Jauh lebih besar daripada cadangan AS yang sebesar 81 miliar barel. Para ahli industri minyak Venezuela menyatakan bahwa AS selama ini memproduksi minyak mentah ringan yang sebagian besar digunakan untuk produksi bensin dan aplikasi lainnya terbatas. Namun, Venezuela memiliki minyak mentah berat yang tidak dimiliki AS sehingga sangat melengkapi pasar Amerika Serikat. Cuando a diferencia del producto liviano, que se producen gases condensados y más derivados livianos. Entonces, el petróleo pesado compensa las necesidades mundiales del tipo de derivado que nosotros tenemos. Ramiro juga bilang sebagian besar kilang minyak AS dibangun dengan standar untuk mengolah minyak Venezuela, sehingga penggunaan minyak mentah Venezuela lebih efisien daripada pengolahan minyak domestik. Dengan demikian, tujuan operasi militer Amerika Serikat di Venezuela adalah kontrol geopolitik dan kontrol ekonomi atas bahan mentah di kawasan Amerika Latin. Selama ini, kebijakan pemerintah Maduro telah menentang kepentingan Amerika Serikat. Maduro menganjurkan penguatan nasionalisasi sumber daya energi dan mempertahankan sikap anti-AS, menentang campur tangan dan tekanan eksternal. Hal ini menyulitkan Amerika Serikat untuk secara langsung mengendalikan ladang minyak Venezuela, menentukan produksi dan tujuan ekspor, atau memasukkan minyak Venezuela ke dalam cadangan energi yang dapat dikendalikan. Sebelumnya, pasukan militer Amerika Serikat menyerang fasilitas militer di Venezuela pada Sabtu dini hari waktu setempat. Rentetan deru ledakan tersebut terlihat dari ibu kota Venezuela. Pasca penangkapan Maduro, Gedung Putih membagikan sejumlah foto menunjukkan Presiden AS Trump memantau langsung serangan ke Venezuela. Saudara, kita langsung bahas apa saja potensi dampak penangkapan Presiden Venezuela dan rencana Amerika Serikat menguasai lewat cara ambil paksa pengelolaan minyak Venezuela. Apa pengaruhnya terhadap perekonomian global dan juga ekonomi tanah air? Kita langsung berbincang dengan Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Pak Joshua, selamat pagi. Selamat pagi, Yan. Pak Joshua, ini menurut Anda ini penangkapan Presiden Venezuela oleh Trump, apakah akan berpengaruh terhadap perekonomian global? Ya, saya pikir memang dampaknya ini akan lebih terasa kepada goncangan ataupun shock kepada politik global ya, daripada goncangan ataupun shock kepada suplai minyak global. Karena kalau kita lihat berita-berita menyampaikan bahwa operasi militer yang dilakukan dan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, ini Maduro sudah dibawa ke New York dan juga untuk proses hukum, dan Amerika menyatakan bahwa akan menjalankan Venezuela untuk sementara ya, untuk mendorong mendorong ketidakpastian arah kebijakan dan juga risiko balasan diplomatik perekonomian global. Biasanya ini akan muncul lewat perubahan suasana dari pelaku pasar. Jadi kalau kita melihat dari saat ini kondisi di pelaku pasar sendiri cenderung akan menahan investasi dan dia akan mencari aset-aset yang lebih aman dan akan lebih selektif lagi untuk menaruh dananya di negara-negara berkembang. Sementara itu kalau kita melihat di pasar energinya, di sisi energinya sebenarnya ketidakpastiannya ataupun risikonya relatif marginal, mengingat kalau kita melihat dari Energy Information Administration dari US sendiri mengatakan bahwa tahun ini sendiri bahwa minyak global itu akan cenderung surplus, ya, di mana kalau kita melihat dari sisi harga WTI pada pagi ini sendiri mungkin masih bergerak di $57 per barel, dan di sisi lainnya harga emas ya ini naik $4.300 per troy ounce, yang artinya tadi memang ini menunjukkan tadi ada investor cenderung lebih khawatir terhadap kekhawatiran ketegangan geopolitiknya, dan sebenarnya tadi yang kami sampaikan bahwa dampaknya kepada pasokan global minyak global sebenarnya cenderung relatif marginal karena pasokan minyak global sendiri ini dari 2,26 juta per barel per hari hingga 2026 ini, sehingga artinya kalau kita melihat produksi global di 2026 ini bisa mencapai 100 juta per barel per hari dan juga konsumsinya 105 juta per hari. Jadi artinya memang ini belum ada kecenderungan shock ataupun kekhawatiran dari si
global pasokan global dari minyak global. Namun karena memang kalau kita lihat dari sisi pasokan global minyak globalnya sendiri pun juga masih bisa di-cover ya oleh produsen lainnya seperti Amerika Serikat, Arab Saudi dan juga Rusia. Oke, berarti artinya ini secara global ataupun minyak dunia masih terbilang marginal begitu pengaruhnya, lebih ke ketegangan geopolitiknya. Tapi kalau kita sebagai bisa menjelaskan secara sederhana begitu, tadi sempat dijelaskan juga di materi sebelumnya terkait dengan Trump yang bilang akan mengendalikan cadangan minyak Venezuela. Ada yang disebut minyak berat dan juga minyak ringan. Selama ini Amerika Serikat disebut lebih memiliki minyak ringan, sementara Venezuela minyak berat. Kalau kita mempertimbangkan hal demikian, sebetulnya apa untung ruginya bagi Amerika Serikat dengan menguasai cadangan minyak dari Venezuela? Ya, memang karena Venezuela sendiri kan tadi sampaikan bahwa memiliki cadangan yang cukup berat, cadangan minyak berat itu sekitar 303 miliar barel. Namun memang mayoritas berkadar sulfur tinggi dan juga yang mahal, dan ini diolah memang membutuhkan teknologi ya dan juga fasilitas khusus sebelum menjadi bahan baku kilang pada umumnya. Ya, artinya memang menguasai cadangan ini tidak otomatis ya. Semuanya ini akan menambah pasokan cepat ke pasar. Artinya memang perlu ada proses lagi. Artinya dan itu juga perlu juga adanya kelancaran logistik ekspor. Dan di sisi lainnya, bila Amerika Serikat benar menempatkan perusahaan migasnya untuk memimpin pemulihan proses produksinya, tentunya ini ada insentif strategis juga bagi Amerika Serikat karena kilang di pesisir Teluk Amerika Serikat ini dinilai cocok untuk minyak berat Venezuela ya. Artinya sehingga memang mereka bisa mengamankan rantai pasokan yang sesuai dengan kebutuhan kilang. Namun langkah kendali mereka ini bisa mengamankan rantai pasokan yang sesuai dengan kebutuhan bisa berisiko ya, ini akan memicu perlawanan politik ya, sengketa aset dan juga kontrak ya, dan juga ini akan bisa mendorong juga persepsi bahwa penggunaan kekuatan sepihak ini akan menjadi lebih lazim, dan ini justru akan tadi menambah ketidakpastian sistem global dan juga dapat menekan juga risk appetite dari pasar keuangan global sendiri. Kalau tadi Anda menyebutkan Pak Joshua terkait dengan dampak langsung terhadap harga minyak yang belum terlihat hingga saat ini karena memang tadi ada kondisi yang surplus dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan jangka panjang apabila kondisi ini terus berkelanjutan? Tapi tahan dulu jawabannya Pak Joshua, terus saja kita kembali, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Yang belum coba, Pasti nggak nyangka. Creamy latte dari kopi grade Brazil dan susu New Zealand bikin kopinya gurih, manisnya atur sendiri. Cobain deh. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. yang belum coba, Pasti nggak nyangka. Creamy latte dari kopi grade Brazil dan susu New Zealand bikin kopinya gurih, manisnya atur sendiri. Cobain deh. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar pahlawan nasional ke 10 tokoh dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional. Dapatkan update berita terkini. 2 pelaku penembak hansip disertai percobaan pencurian motor di Cakung, Jakarta Timur ditetapkan sebagai tersangka. Aktual, faktual, dan terpercaya. Kasus kematian Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kompas Petang, setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV.
Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara, dan kita lanjutkan perbincangan bersama Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, soal dampak ekonomi pasca penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan juga istri oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pak Joshua, tadi kita sempat terpotong gitu terkait dengan pertanyaan dampak langsung terhadap harga minyak yang masih belum terlihat. Lalu bagaimana dengan jangka panjang apabila memang kasus ini berkepanjangan? Ya, saya pikir memang kalau kita lihat dari jangka panjang ini, skenario jangka panjangnya tentu ini akan sangat dipengaruhi oleh skenario politik dan juga kemampuan Venezuela untuk menormalkan produksinya, ya, bukan hanya sekedar tadi cadangan minyak global di atas kertasnya. Dan kalau kita melihat dalam hal skenario yang paling optimisnya, stabilisasi politik memang diharapkan bisa tercapai dan juga aturan sektor migasnya bisa dibuka kembali bagi dan lalu juga produksi bisa pulih lagi bertahap, ya, menuju sekitar 2,5 juta per barel dalam beberapa tahun ke depan. Dan juga salah satu perkiraan juga menyebutkan bahwa pemulihan itu akan berpotensi juga menurunkan harga minyak global, ya, sekitar 4%, seiring tadi tambahan pasokan untuk meningkatkan juga pasokan ataupun memperlebar surplus dari globalnya sendiri. Namun juga memang kita juga perlu mengantisipasi juga bagaimana aliran investasi dan juga pemulihan produksi ini dapat juga memakan waktu berbulan-bulan, ya, karena atau juga mungkin bisa bertahun-tahun karena tadi butuh jaminan keamanan, kepastian aturan, dan juga perbaikan infrastruktur, kerangka penerimaan negara yang juga make sense bagi investor sehingga akan bisa masuk ke berinvestasi. Sebaliknya kalau kita melihat tadi kalau transisi politiknya ini mandek atau tidak atau malah jadi berubah menjadi perebutan kekuasaan, artinya pasar minyak global ini akan cenderung kembali akan menilai bahwa gangguan Venezuela ini akan menjadi sebagai isu pinggiran, artinya sehingga dampaknya pada harga minyak mentah global pun juga tetap akan relatif kecil. Sementara tadi ketidakpastian geopolitiknya ini tetap akan bisa menekan pasar keuangan global, khususnya pasar keuangan domestik kita. Oke, kemudian Pak Joshua, ini ada klaim begitu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutkan bahwa perombakan industri minyak Venezuela yang dipimpin oleh Amerika ini akan membuat Venezuela jadi pemasok minyak yang lebih besar di masa depan. Menurut Anda ini bagaimana? Ya, saya pikir ini bisa saja benar, tapi memang syaratnya berat dan juga waktunya panjang, ya. Jadi kalau kita melihat memang tadi, kalau dalam hal produksi Venezuela sendiri kan 3,5 juta barrel per hari, dan juga ini sudah merosot, ya, merosot hingga di tahun 2023 itu 742 ribu per barel per hari. Artinya memang kontribusinya terhadap produksi global pun juga relatif kecil, ya, dibandingkan dengan Arab Saudi, Iran, dan juga Irak. Namun memang kalau kita lihat di atas kerusakan kapasitas sifat dari minyak Venezuela ini kan tadi memang sangat berat, ya, artinya biaya ekstraksinya dan juga pengolahan tingginya ini membutuhkan fasilitas pengolahan khusus, ya, sehingga tadi pemulihannya tidak hanya soal mengebor lebih banyak saja, tapi juga membangun juga fasilitas-fasilitas untuk peningkatan mutu dari minyak mentah tersebut itu sendiri. Artinya memang tadi butuh juga investasi yang besar juga, ya. Artinya kalau tadi dibutuhkan di tahun 90-an saja itu angkanya saja 58 miliar US dollar. Artinya kalau kita present value-kan saat ini mungkin nilai investasi sangat besar sekali. Artinya memang pun juga tentunya investasi besar dan juga mungkin juga akan ada risiko, ya, artinya muncul juga kekosongan kekuasaan, perlawanan dari kelompok bersenjata, korupsi juga yang menggerogoti legitimasi pemerintahan baru, sehingga memang proyek dari pemulihan migas di Venezuela ini bisa tertahan, ya, meski memang kalau misalkan tadi ada investasi besar yang sudah diumumkan. Jadi tetap saja bahwa akan ada risiko sekalipun memang ada investasi akan masuk dalam perusahaan-perusahaan minyak di Venezuela. Pak Joshua, Anda menyinggung terkait dengan pemulihan produksi minyak Venezuela yang diperkirakan memerlukan waktu yang lama dan juga biaya yang sangat besar begitu. Dihitung-hitung begitu dari yang saya baca, biaya yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 58 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya ini perlu waktu dan juga modal yang besar bagi AS untuk mendapatkan keuntungan. Apakah ini sepadan menurut Anda? Ya, tentunya di balik latar belakang Trump sendiri, kembali lagi kalau kita melihat dari apa yang sudah dilakukan dari
trade war dan juga dengan pengambil alihan ataupun dari operasi militer Trump sendiri untuk menangkap Maduro dan juga mengambil alih dari kilang minyaknya Venezuela sendiri. Ini tentunya memberikan indikasi bahwa Amerika Serikat akan menguasai kembali lagi ya produksi minyak mentahnya Venezuela, tapi tentunya kembali lagi ini risikonya cukup besar ya. Namun karena kembali lagi kalau kita melihat tadi mengapa Venezuela ini dikira di assess dari Amerika sendiri cocok, karena tadi kalau kita melihat dari sisi di pesisir Teluk Amerika Serikat ini insentifnya memang strategis ya buat Amerika, karena tadi kilang-kilang di pesisir Teluk Amerika Serikat ini cocok dengan minyak beratnya Venezuela. Jadi memang itu mungkin yang menjadi untuk tadi mengamankan kembali lagi rantai pasok yang sesuai dengan kebutuhan kilangnya di Amerika Serikat sendiri. Jadi artinya ini juga mungkin akan ada pertimbangan yang berat juga buat Amerika Serikat. Tapi tentunya kembali lagi ini harus risiko yang lainnya ini harus juga dipertimbangkan juga oleh pemerintah Amerika Serikat ke depannya. Oke, apabila kilang minyak Venezuela ini menghasilkan minyak yang lebih banyak lagi, kalau kita mengacu pada harga minyak global saat ini yang sudah rendah kemarin begitu dan hari ini juga turun, artinya apabila minyak Venezuela juga semakin optimal begitu cadangannya, apakah ini juga akan berpotensi terus menurunkan harga minyak global? Ya, kalau kita melihat memang dari sisi tadi ya harganya dalam jangka pendek ini dampaknya mungkin tidak terlalu besar karena tadi pasokan minyak global sendiri pun juga masih bisa tercover ya oleh anggota OPEC sendiri dan karena masih surplus surplus globalnya itu masih cukup besar. Artinya selama tidak ada lonjakan permintaan ataupun tidak terjadi pemangkasan global, produksi global yang signifikan, tentunya masih terjadi surplus sehingga ini tidak memberikan tekanan kepada ataupun tidak mendorong kenaikan harga minyak global. Namun kembali lagi tadi yang sudah kami sampaikan bahwa kalau kita melihat dalam jangka menengah panjangnya tentunya ini akan sangat dipengaruhi tadi oleh bagaimana perkembangan politik di Venezuela sendiri ya, dan juga tadi bagaimana proses pengembangan investasi kilang minyak di Venezuela sendiri ke depannya. Karena kalau tidak ada pengembangan yang cukup berarti, karena kalau kita lihat tadi supply ataupun dukungan ataupun kontribusi dari produksi minyaknya dari Venezuela sendiri sebenarnya terhadap produksi global itu relatif kecil gitu ya, sehingga makanya ini diperlukan tadi support juga dari Amerika Serikat ataupun investasi dari luar, sehingga tapi tentunya dengan cara-cara yang sewajarnya tentunya, bukan hanya dengan menangkap dari Presiden Maduro sendiri tentunya ya. Kita harapkan bahwa cara-cara yang lebih wajar, yang lebih manusiawi yang harusnya bisa diterapkan oleh Presiden Trump, karena juga tadi cekaman juga sudah banyak dilakukan ya oleh Eropa, oleh Malaysia dan juga beberapa presiden lainnya. Tentunya ini menjadi tantangan baru juga untuk inisiatif Amerika untuk mengakuisisi kilang minyak Venezuela ke depannya. Oke, Pak Joshua, apabila tadi kita membahas terkait dengan dampak terhadap global, kemudian apakah ini juga akan berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap perekonomian Indonesia? Ya, kalau kita melihat tadi di pasar domestik sendiri, kita sudah melihat bahwa kemungkinan akan ada short term shocks ya di dalam pasar keuangan domestik kita ya, karena tadi akan ada kecenderungan bahwa global investor akan mencari aset-aset yang cenderung lebih aman, safe haven asset, dan akan cenderung mungkin akan mengurangi beberapa aset-aset berisiko terutama di pasar negara berkembang, dan tentunya ini akan cukup mempengaruhi juga pasar mata uang Asia dan juga negara berkembang pada hari ini. Dan juga kalau kita melihat memang ada potensi kenaikan juga dari imbal hasil surat utang pemerintah Amerika Serikat yang juga mungkin akan merefleksikan juga kenaikan surat utang pemerintah Indonesia dalam jangka pendek ini. Tentunya ini akan juga memberikan tekanan bagi perekonomian Indonesia. Namun kembali lagi kalau kita melihat dalam hubungan langsung ya, diplomatik langsung ataupun hubungan perdagangan antara Indonesia dan Venezuela sebenarnya tidak begitu besar. Namun kita perlu mencermati lagi bagaimana dampaknya tadi kepada pasar keuangan, di pasar saham, pasar obligasi dan juga nilai tukar,
dan juga kemungkinan juga pasar saham yang kepada saham-saham sektor yang sensitif terhadap suku bunga ataupun pembiayaan, sehingga memang ini juga dan juga pasar akan terus mengikuti atau akan membaca bagaimana pemulihan Venezuela sebagai tambahan pasokan minyak dalam jangka menengah. Ini akan menjadi sentimen untuk mendukung aset-aset berisiko ke depannya. Ya, meskipun memang tentunya ini akan masih diwarnai juga oleh ketidakpastian arah kebijakan Amerika Serikat selama di bawah pemerintahan Presiden Trump. Oke, ini kalau kita lihat pasar saham juga baru dibuka 12 menit lalu. Kita belum bisa mengecek bagaimana pergerakannya begitu yang terbaru seperti apa dan juga apakah betul-betul berpengaruh terhadap pasar saham di Indonesia, karena memang pengumuman dari ataupun tindakan dari Amerika Serikat ini terjadi pada hari Sabtu lalu di mana pasar saham Indonesia ini masih tutup begitu. Proyeksi Anda akan seperti apa terutama di pasar saham? Ya, kalau kita melihat pembukaan pagi ini sebenarnya dibuka sedikit menguat ya, surprisingly ya. Karena tadi mungkin ada dampaknya cenderung tidak begitu besar. Namun kita perlu mencermati juga bagaimana dampaknya kepada pasar obligasi yang tadi kami sampaikan bahwa imbal hasil surat utang pemerintah Indonesia di pagi ini naik 4 basis point. Lalu juga kita melihat dari sisi nilai tukar rupiah pun juga kecenderungannya pun juga melemah tipis pada perdagangan pada pagi ini ya ke level 16.734 per dolarnya, sehingga memang tentunya risiko di geopolitik di Amerika bagian selatan ini tentunya masih akan menjadi tantangan ataupun risiko di awal tahun ini, dan juga risiko di geopolitik di Asia Timur tentunya ini tetap akan menjadi geopolitical risk buat pasar keuangan global dan juga pasar keuangan domestik di tahun ini, sehingga tentunya pasar akan terus mencermati tentunya dari risiko globalnya masih akan tetap menjadi isu sentralnya, dan tanpa juga mengindahkan juga tantangan ataupun challenge dari ekonomi domestik kita. Ya, ini juga harus kita cermati juga bagaimana pemerintah merespon dari gejolak globalnya ini, dan juga bagaimana arah-arah dari kebijakan moneternya untuk merespon pergerakan dari nilai tukar rupiah ke depannya di tengah ketidakpastian geopolitik yang masih tetap ada di awal tahun ini. Oke. Terakhir, Pak Joshua, menurut Anda apa antisipasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah kita jika tindakan Amerika Serikat ini berimbas kemana-mana ataupun berlaku secara jangka panjang? Ya, tentunya perlu adanya bantalan fiskal terhadap shock ataupun guncangan di dalam energi, dan juga tentunya menyiapkan mekanisme penyesuaian, tentunya termasuk juga menyiapkan mekanisme ya seandainya what if ya, kalau misalkan terjadi penyesuaian harga BBM itu mungkin last optionnya, dan juga bantuan yang tepat sasaran khususnya bagi yang membutuhkan ya, masyarakat berpenghasilan rendah, agar tadi lonjakan dari biaya hidup ini tidak memukul kelompok rentan dan ketika tadi harga minyak dunia ini meningkat cukup signifikan. Yang kedua tadi adalah memperkuat ketahanan dari nilai tukar rupiah ya, tadi memperkuat koordinasi kebijakan dari bank sentral juga pemerintah, menjaga kecukupan devisa, likuiditas, serta juga memperkuat juga komunikasi kebijakan yang konsisten ya, agar tadi gejolak di sentimen ini tidak berubah menjadi kepanikan. Yang ketiga tadi adalah mengurangi kerentanan struktural pada impor energi dengan mempercepat juga efisiensi konsumsi dan juga memperbaiki tata kelola dan juga investasi energi domestik, dan juga memperkuat cadangan operasional. Karena memang kalau kita lihat ketergantungan impor ini membuat tadi setiap ada gejolak global ini cepat akan masuk ke dampaknya kepada inflasi di juga APBN kita. Yang terakhir adalah bagaimana pemerintah juga dapat memperdalam basis investor domestik di pasar keuangan kita, agar tadi setiap ada gejolak terjadi ini pasar kita ini dengan penyangga domestiknya bisa lebih kuat dan lebih stabil untuk karena kalau kita ditopang oleh investor domestik tentunya resiliensi dari pasar keuangan kita dan juga perekonomian kita akan lebih kuat lagi untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi kita yang lebih berkelanjutan lagi ke depannya. Oke, ada beberapa hal yang bisa dimaksimalkan tadi terkait juga dengan investasi, disebutkan oleh Pak Joshua, ada bantalan fiskal, perkuat nilai tukar rupiah, dan juga mengurangi ketergantungan terhadap impor. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Parede atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan kembali sesaat jeda dengan informasi polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten yang disebut polisi sebagai spesialis pencuri rumah mewah. Apa motifnya? Jangan lewatkan, seusai jeda kami kembali.
Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. Yang belum coba, Pasti nggak nyangka. Creamy latte dari kopi grade Brazil dan susu New Zealand bikin kopinya gurih, manisnya atur sendiri. Cobain deh. Iya, gurih. Penasaran kan? Coba deh, pasti nggak nyangka. Creamy latte, kopi latte, gurih. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Gurihnya creamy latte, kalau belum coba, pasti nggak nyangka. yang belum coba, Pasti nggak nyangka. Creamy latte dari kopi grade Brazil dan susu New Zealand bikin kopinya gurih, manisnya atur sendiri. Cobain deh. Iya, gurih.